Halo Sobat Sastra, welcome back to Sastra Talk. Saya kembali lagi, saya Dimas Arya. Dan aku Vina Puspita. Oke guys, hari ini kalian tahu nggak sih pas idol K-pop kalian kalau lagi manggung di atas Stage gitu, ya. Lagi manggung, lagi Ya. acara mungkin fansign gitu ya. ya, itu tuh pasti ada yang ngebantu translatorin di sampingnya dia. Kira-kira itu kerjaan apa ya? Iya, mungkin Kepo kan nggak sih? pernah lihat ya, kayak ada idol sampingnya ada yang ngomong, atau Coach Sinteyong deh. Kan ada penerjemahnya kan di Iya, sampingnya tuh kan. Itu tuh sampingnya. kerjanya tuh ngapain aja sih? Kalian kepo nggak sih? Iya. Oke. Hari ini kita tuh bakal ngebahas seputar tentang translator dan Intinya interpreter. kita bakal menjelasin tentang penerjemahan lah, tentang dunia terjemah tuh gimana. Ini kayak contoh nih, Freshly Roast Brew, apa tuh? Nggak tahu. Makanya. So tanpa berlama-lama lagi, so please welcome Miss Kunta. Rame ya tepuk tangannya. Halo Miss. Halo, apa kabar? Baik. Baik. Aduh, gimana Miss? Tadi sebelum podcast ada kelas? Kelas sih nggak ada, cuma kan tadi kita ada kelas tamu nih dari dosen dari RMIT University. Berarti hari ini kosong kelas Miss ya? Kelas bisa Kelas kosong. Kira-kira Miss ngajar matkul apa sih mata kuliah? Kebetulan mirip dengan kuliah tamu kita hari ini, jadi saya ngajar mata kuliah penerjemahan, translating, dan penjuru bahasaan atau yang kita kenal interpreting. Keren banget ya. Kalau Vina boleh tahu nih Miss, perbedaan antara interpreting sama translating itu apa sih? Jadi gini, selama ini kan orang sering denger ya translator, translating, tapi interpreting itu masih jarang begitu. Itu dua profesi yang berbeda sebetulnya. Jadi translator atau translating itu berkaitan dengan teks tulis, sementara interpreting atau pelakunya itu interpreter itu berkaitan dengan penerjemahan secara lisan. Jadi misalnya ada yang bicara terus kita terjemahkan secara lisan, nah itu pekerjaan interpreter. Nah, kalau misalnya ada komik asing gitu, kemudian diterjemahkan ke bahasa kita, nah itu translator disebutnya. Gitu. Itu skillnya juga beda. Kalau penerjemah tulis atau translator itu kan lebih menggunakan kemampuan dia membaca dan menulis, jadi reading dan writingnya yang kuat. Kalau interpreter itu yang harus kuat adalah listening dan speakingnya, bagaimana dia menyampaikan pesan gitu. Jadi kalau di webtoon yang kita sering baca nih, itu berarti pekerjaannya Miss, gitu, semacam itulah. Iya, itu penerjemah translator. Keren banget sih itu ya. Kalau kalian pernah lihat misalnya seminar, conference gitu, ada bilik di belakang, terus ada yang pakai headset begitu. Nah, itu interpreter. Nah, kita ada labnya tuh di sastra tuh. Oh iya. Cuma di sastra tuh. Bener, kita punya Punya. alatnya Oh, di iya, sastra. Oke. Berapa lama sih Miss udah di bidang tersebut? Dari 2008 kira-kira berapa lama Lama ya? banget. Lama banget ya? Lama banget. Sampai sekarang Miss? Sampai sekarang. Gila, berapa tahun itu ya? Aku baru umur 3 tahun ya. Oh ya, belum lahir kayaknya. Itu 2008. selama Miss di bidang itu pengalaman yang udah Miss ini merasa itu kayak gimana sih? Apa ada tantangan kayak gitu, kesusahan gitu Miss? Banyak banget Pastinya ya. Dari awal di 2008 itu mulai menekuni gitu ya, jadi banyak sih yang harus dipelajari dari pemahaman bahwa ternyata kita punya kemampuan berbahasa, dua bahasa gitu lah misalnya, saya seperti itu ternyata nggak cukup untuk jadi seorang penerjemah gitu. Karena kita ternyata harus punya sedikit lah background knowledge gitu tentang apa yang akan kita terjemahkan. Sama halnya dengan seorang juru bahasa atau populernya dibilang interpreter gitu. Ya sebelum melakukan pekerjaan sebagai juru bahasa kita kan harus doing mini research gitu. Kita harus cari tahu dulu
topik apa sih yang akan kita bantu untuk untuk diterjemahkan. Begitu juga mau tulis, mau lisan, penerjemah dan juru bahasa tuh tidak bisa langsung begitu saja tik gitu langsung oh aku bisa, nggak bisa, harus ada prior knowledge, harus ada bekal topik gitu sebelumnya. Jadi terutama yang juru bahasa ya, karena kan juru bahasa nggak bisa bawa kamus kan saat bekerja. Jadi risetnya itu sudah harus dilakukan sebelum melakukan pekerjaan gitu. Itu tantangannya. Belum lagi sekarang kan ada shifting nih. Kalau dulu kan human translation, sekarang kan ada AI. Coba kalau saya misalnya ngajar di kelas, adik-adik tolong ini diterjemahkan. Gampang, masuk ke Hitel. Saya juga gitu. Ketahuan. Semester depan ganti dia sih. Kan soalnya sekarang juga udah banyak AI. Iya kan, ada AI kan. Terus ngapain sih kita belajar translating? Ngapain kita belajar terjemahan? Nah, misalnya nih, tahu Harry Potter nggak? Iya, tahu, semua pasti tahu ya. Oke, kirain belum masuk di zaman kalian. Nah, itu kan banyak istilah-istilah yang terkait sama culture ya, budaya gitu. Nah, AI itu kan nggak sensitif terkait itu. Belum tentu dia bisa paham ketika misalnya dari culture-nya Inggris gitu, masuk ke culture-nya kita. Apakah AI Menangkap itu. seahli itu untuk menangkap sense budaya yang berbeda? Nah, itu perlu. Terus misalnya nih, kita ngomong misalnya bahasa hukum. Nah, sistem hukum di Australia itu berbeda dengan sistem hukum kita. Nah, apakah AI bisa menangkap itu? Mungkin ya, bisa kita mulai dengan prompt yang baik gitu loh. Kita entry promptnya yang tolong diterjemahkan sesuai dengan sistem hukum di Indonesia gitu. Tapi pasti ada hal yang terlewatkan. Tetap ya. Makanya sekarang populernya itu post editing. Jadi kita sebagai penerjemah yang dulu human translator, sekarang itu melakukan editing untuk si AI yang udah nerjemahin, tapi sekarang kita edit gitu. Kita review hasilnya AI. Ya, sekarang shiftingnya begitu. Berarti kayak cross check gitu lah kita ya. Betul. Kita pastikan apakah sesuai sama target yang akan membaca, kemudian kita pastikan lagi apakah sudah sesuai terminologinya dengan apa yang biasa digunakan di bahasa kita. Nah, itu sekarang pekerjaannya bergeser. Jadi tertarik gitu ya, tapi kayak kelihatan susah gitu ya. Nggak gampang, perlu latihan, tapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Kalau ngomongin interpreter, itu tuh ada dibagi lagi nggak sih? Atau yaudah interpreter tuh cuma sekedar orang ngomong kita translate gitu? Atau ada pembagiannya lagi? Ada. Jadi itu biasanya dibagi sesuai dengan, kalau teorinya kita bilang mode of interpreting. Jadi ada modanya. Yang pertama itu ada yang namanya consecutive interpreting. Itu misalnya kalian nih ngomong atau Dimas gitu. Tadi siapa namanya? Vina. Oke. Dimas atau Vina misalnya ngobrol nih. Kemudian pause dulu, berhenti dulu sejenak, terus saya terjemahkan. Oke. Nah, itu konsekutif namanya. Jadi sama kayak idol K-pop gitu. Iya, benar. Mereka ngomong nih di atas panggung gitu, kemudian berhenti dulu terus diterjemahkan gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya simultaneous interpreting, ya secara simultan. Jadi misalnya Dimas sama Vina ngomong, saya langsung terjemahkan. Oke, paling jeda beberapa detik gitu. Jadi langsung diterjemahkan. Nah, itu biasanya tuh yang kita punya tuh alatnya di fakultas sastra gitu di lab. Jadi itu biasanya kita supaya nggak terlalu mengganggu, biasanya kan jaraknya agak cukup jauh ya. supaya misalnya Dimas bicara, saya punya cukup space, cukup ruang untuk berkonsentrasi gitu menerjemahkan. Makanya kita biasanya sih pakai headset gitu. Ataupun kalau misalnya nggak ada headset ya harus ada jarak yang cukup gitu. Nah, yang ketiga itu namanya susutas atau whispering gitu. Berbisik berarti ya. Berbisik. Jadi misalnya Dimas ngomong nih, terus Vina, Dimas ngomong apaan sih gitu. Nah, perlu interpreter nih. Nah, saya duduk di sebelah Vina, jadi saya bisik-bisik gitu. Berarti itu sistemnya gimana? Pas
Kak Dimas ngomong langsung Iya, bisikin. langsung saya bisikin ininya. Sebenarnya Dimas ngomong apa gitu. Kalau boleh tahu nih Miss bisa tertarik ke bidang translator seperti itu. Sebenarnya saya dari kecil sih, itu sebenarnya cita-cita dari kecil gitu. Entah bagaimana begitu, saya punya kerabat di luar Indonesia gitu. Dia sering kirimi saya buku komik, sebenarnya komik-komik pewayangan gitu, kayak Mahabharata kayak gitu. Jadi tapi dalam bahasa Inggris dan dibuat tuh dalam bentuk kartun, bukan apa ya, Tulisan doang. bukan tulisan doang gitu. Jadi Bikin dalam, kaget ya. Tulisan doang berarti susah banget dong, apalagi panjang. iya waktu itu ceritanya. kartun. Nah karena di keluarga saya cukup tertarik nih untuk belajar bahasa Inggris. Nah akhirnya saya sebenarnya terjemahkan untuk keluarga gitu. Ternyata seru juga gitu menerjemahkan. Akhirnya terbersit lah pada masa itu, wah ini pekerjaan apa ya namanya gitu. Pokoknya saya mau nih kerjaan, waktu itu nggak tahu istilahnya translator gitu. Pokoknya saya pengen gimana nih, pokoknya saya pengen melakukan pekerjaan yang bisa mengalih bahasakan gitu, dari yang bahasa Inggris biar jadi bahasa Indonesia, biar orang Indonesia tuh ngerti gitu. Jadi waktu itu cuma itu aja kepikirannya. Terus akhirnya karena tertarik di bahasa Inggris, saya ambil sastra Inggris. Kemudian disitulah saya tahu, oh ada yang namanya penerjemah, kayak gitu, ada yang namanya juru bahasa, dan itu dua profesi yang berbeda. Pasti yang kayak gini bukan? Sambil nyari sih dari tadi. Mana ya? Aduh, tadi ada lagi. Sambil nunggu Miss, Vina agak kepo nih sedikit. Itu kan tadi kita bahas tentang bahasa Inggris aja. Kalau misalnya bahasa lain itu apakah sama sistemnya juga? Sama, cuma beda bahasa. Nah, cuma yang perlu menjadi perhatian adalah struktur kalimat dari bahasa itu. Misalnya kayak bahasa Jepang kan bukan subjek predikat, bukan gitu ya. Kalau Inggris masih mirip lah dengan kita, subjek predikat. Kita ada objek gitu kan. Kalau Jepang kan apa sih dia susunannya ya? Kayaknya verbnya dulu ya. Kata kerjanya duluan gitu. Justru subjeknya paling belakang kalau di bahasa Jepang. Nah, itu aja ribetnya. Miss, ada nggak sih tips-tips biar gampang jadi translator kayak Miss sekarang ini? Jadi kita tertarik loh jadinya. Ada nggak tips-tips gampang gitu? Atau lebih ke ini kali, step. Kita lebih sepakat itu sih, step by step belajar. Iya, step. Karena nggak ada sesuatu yang bisa kita raih dengan instan gitu ya. Iya sih. Benar. Jadi kalau step by stepnya ya yang pertama dilakonin, diambil gitu kerjaannya. Ya mulai mengerjakan secara manual dulu, jangan bergantung sama AI. Kan kita ingin challenge diri ya gitu, sejauh mana sih saya mampu gitu. Meskipun mungkin nanti bisa dicoba AI, bisa nggak kamu coba bikin hasil smooth gitu, atau lebih terdengar formal, atau mungkin mau dibuat lebih gaul gitu, mungkin bisa minta bantuan. Tapi kalau memang ingin mengasah keterampilan menerjemahkan, ya jangan dulu bergantung sama AI. Saran saya, meskipun ya namanya perkembangan zaman ya, sebagai dosen pun saya nggak bisa melarang kalian nggak boleh pakai AI, nggak bisa gitu. Cuma sekarang strateginya gimana supaya mahasiswa tetap paham sebenarnya alurnya tuh seperti apa sebelum ujuk-ujuk pakai AI. Karena kalau kita sendiri tuh kita lebih tahu karena kita yang belajar sendiri kan. Benar. Kita yang ngulik sendiri, Benar. kita ingat sendiri, kita yang tahu sendiri. Ya saya lebih inget. Iya, lebih ingat. Lebih membekas. Kalau AI kan cuman, oh ini ya udah. Iya benar. Miss sebagai dosen tuh kelihatan ya kalau misalnya mahasiswa Miss tuh misalnya Miss ngasih mereka tugas, terus mereka pakai AI itu kelihatan banget bahasa Inggrisnya Hasil berbeda ya, transkripnya itu transkripsinya itu beda banget gitu. Kelihatan banget. Jauh beda. Karena kan ketika kalian di kelas kan kalian bicara ya, kemampuan kalian itu sudah saya lihat dari cara kalian bicara begitu. Jadi ketika saya baca tugas kalian, misalnya nih Dimas, kalau sehari-hari dia seperti ini nih gitu, hasil tugasnya oke.
saya terlalu perfect gitu misalnya, this is too good to be true gitu kan. Mas, bener nggak sih ini pekerjaannya Dimas? Biasanya saya cross check ke entah ke GPT, entah itu ke AI yang lain atau ke Google Translate. Kemudian saya akan lihat, oh ternyata si Dimas nih pakai tools ini gitu. Bener nggak Dimas? Dimas pakai ini nggak? Biasanya mahasiswa juga jujur gitu. Iya Miss, saya pakai ChatGPT gitu. Oh oke, berarti saya nggak salah karena ternyata ketika saya back translation, jadi saya kembaliin ini ke AI, ternyata keluar hasilnya persis kayak begitu. Atau ya jadi saya mencoba mencari tahu. Nah dari situ biasanya saya mencoba mencari strategi gimana sih ya biar mahasiswa yang saya ajar itu nggak hanya mengandalkan AI semata gitu, bahwa ada loh yang mesti dikuasai. Jadi teknik pengajaran yang harus diubah. Oke, terakhir nih misteri Dimas. Ini pertanyaan Dimas mungkin konyol, karena Dimas sempat lihat ada meme-nya lah di Instagram. Dan Dimas pun pernah waktu itu jadi LO, jadi dari sebuah kegiatan itulah. Terus dari salah satu dari kami itu ada yang jadi interpreter. Jadi jadi kan orang yang kita dampingin ini orang luar, dia pakai bahasa Inggris. Pembicara kami itu pakai bahasa Indonesia. Jadi pas dia ngomong kan bagian dari kami yang pakai bahasa Inggris kan. Nah pertanyaan Dimas adalah, boleh nggak atau apakah si interpreter nih dia tuh ngejelasin itu harus full atau kayak cuman intinya aja dijelasin dari apa yang dibilang sama si contoh nih misal sumber ya, misal nih si sumber ini bilang, oh enggak, kita enggak begini karena kita begini segala macam. Terus si interpreternya ngomong, she says no. Udah gitu. Udah tahu kan? Di Instagram tuh banyak banget. Kemarin kalau nggak salah itu dari Cina kayaknya. Gininya tuh ngomong idolnya gitu, tapi yang nge-translate-nya tuh cuma kayak intinya aja. Padahal dia tuh ngomong panjang tapi ya sisanya gitu doang. Kalau secara etika dalam benar sih gitu ya, maksudnya kurang pas seperti itu karena kan audiens kan mendengar nih ini ngomong panjang lebar gitu, kemudian kita terjemahin dia bilang enggak, intinya dia bilang gitu. iya, intinya enggak sih, tapi kan orang akan bertanya, oke, intinya enggak, tapi sebenarnya padahal mereka exactly banyak banget panjang he said, ya kan? Sebenarnya dia ngomong apa gitu, pasti orang ingin tahu. Di balik inti yang enggak atau iya itu pasti ada yang ada hal yang lebih gitu yang diinformasikan gitu. Kita memang sebagai juru bahasa tidak bisa word for word gitu ya, bukan seperti penerjemah tulis, bukan seperti translator. Kalau translator kan sebisa mungkin kita tidak kehilangan kata yang disampaikan gitu, meskipun tetap berdasarkan makna, bukan kita bergantung sama katanya gitu. Tapi challenge di penjuru bahasaan itu gini, sekarang Dimas sama Vina ngomong dalam bahasa Indonesia, terus saya mengulang juga dalam bahasa Indonesia, belum tentu saya bisa 100% mengulang sama kan, apalagi sekarang dari bahasa asing ke bahasa Indonesia misalnya gitu, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, banyak lah pasti yang akan hilang, tapi poinnya apakah pesannya tersampaikan. Nah kalau cuma bilang intinya dia bilang enggak, intinya dia bilang iya, kan pesan apa yang tersampaikan? Ada, itu terlalu banyak yang hilang gitu. Jadi bukan menyampaikan pesan, itu kayak menyimpulkan sendiri, terlalu singkat gitu. Ya tetap sih sebagai juru bahasa kita tetap harus bisa menyampaikan sebetulnya apa yang diujarkan oleh narasumber gitu. Itu kenapa kan ada metode, kalau misalnya konsekutif itu ada metode taking note. Jadi seharusnya kita take note gitu. Apa sih yang dilakukan, meskipun take note-nya bukan kayak take note kuliah ya, itu pakai kode, singkatan gitu. Gimana tuh maksudnya? Berarti pas dia ngomong terus kita gimana? Iya, kita ada take notes dan itu biasanya ada skill tertentu yang harus dilatih. Ada kode. Bagi saya sendiri, meskipun saya seorang juru bahasa, itu
yang paling challenging gitu. Bagi kita ya Kak. Ya kan kalau bisa belajar kan bisa aja. Benar, Iya sih, harus benar berlatih, sih, harus ya. berlatih. Apalagi ntar kita semester berapa ya udah mulai dapat terjemahan. Semester 5 5, ya, mulai 5. Iya. Susah banget sih pasti. Aku tidak sabar semester 5. Udah gak sabar banget nih abis ngedengar Miss Gunta ngomong tentang translator ya. Ternyata ngeri-ngeri sedap terhadap kerjaannya. Iya, sayang saya nggak bisa nemenin. Iya. Oh iya, Miss. Bener. Oh iya, Aduh. Miss sudah mau berangkat ya? Iya bener. Nah, Kalau boleh tahu tuh Miss. ke University of Queensland di Google Map ya. di Australia, di Australia. Australia. Nah, Kapan di itu Brisbane. Miss kalau boleh tahu Miss? Tengah Juni ini. Tengah Tengah Juni. Juni. Tengah Juni. Wah lagi bentar pisah dong kita nih Kak. Untung hari ini. Iya, untung kita makasih Iya. Miss udah nyempetin ya buat podcast hari ini. Iya. Terima kasih juga sudah diundang. Iya. Kami terima kasih. Ya, kamu yang terima kasih jadi kita banyak tahu ilmu baru jadinya Miss. Iya, karena awalnya kami ngira translate itu cuma sekedar bahasa Inggris ke Indonesia udah. Iya, Ternyata tuh bidangnya ada, Iya. pekerjaannya Jadi kita ada. tahu jenis-jenis perbedaan. Jenis-jenisnya Banyak sekali tuh. Iya. Apalagi yang pakai kode-kode tadi. Udah kode. Kelihatannya susah aja gitu. Apalagi kalau misalnya mereka ngomong panjang kita harus cepat berarti ya menangkap berarti. Iya, benar. Benar. Itu sebenarnya bagian challenge-nya Iya. sih. Miss. Kalau Tapi bisa dilatih, bisa Oh, dilatih. Miss. Kuncinya banyak latihan. Coba deh habis kita off cam. Tak cari satu video bahasa Inggris. Masuknya jelasin nggak? Coba. Iya emang salah satu cara kalau jadi juru bahasa ya gitu. Misalnya nih ada berita gitu, ya kita komat kamit sendiri, coba gitu. Miss gitu juga. Iya latihannya gitu. Berarti dari kita tadi mohon maaf 2008 berapa tadi? 2008 Sampai sekarang. Iya. Kayak gitu latihannya. Karena juru bahasa itu juga harus melatih ingatan. Misalnya nih kita naik motor gitu atau naik mobil, ada plat mobil di depan kita atau plat kendaraan di depan kita, itu kadang kita coba ingat gitu sambil ini kita terlatih, mulut kita terlatih, dan fokus kita nyetir juga harus dibiasakan karena seorang juru bahasa itu multitasking. Wih, nanti kita klip. Aku Juru orang bahasa. yang pelupa bisa nggak ya? Juru bahasa orang komunikasi. Oke deh, seru banget hari ini pembahasannya. Kita dapat pengalaman baru, maksudnya pengalaman dari Miss-nya ya, Iya. pengalaman baru, lalu Pelajaran pengetahuan baru, benar Iya. banget. Tahu gimana Benar, susah benar. yang dijalanin sama Miss Benar, Gunta benar, sama benar. Miss. Benar, Sampai benar. udah mau berangkat ke Australia loh. Benar, Boleh benar. ikut nggak Miss? Bener, Boleh. bener. Ikut nggak? Saya ada paspor sih. Terima kasih. Oke deh gitu ya, saya Dimas Arya Saya Vina Puspita. dan juga Miss Gunta. Iya. Oke. kita tunggu di episode Sasa Talk selanjutnya. See ya. Dadah, see ya. Dadah.